Saudara, hari ini ada satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu kamu akan menjadi saksiku. Seperti apa yang kita terima dalam beberapa hari yang lalu dalam ibadah kenaikan, kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dan sebelum terangkat ke sorga, ada satu pesan penting yang Tuhan Yesus berikan ya kepada murid-muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, perhatikan penekanan pada kalimat dan kamu akan menjadi saksiku. Kalau saya melihat dalam KBBI, terjemahan saksi itu adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Jadi dia melihat dengan mata kepala sendiri, ya, satu peristiwa, satu kejadian. Itulah arti saksi. Tetapi pada ayat ini, apa yang dimaksudkan dengan kamu, ya? Dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu itu siapa? Jelas, para rasul mereka adalah saksi mata ketika Yesus terangkat ke sorga. Tadi dikatakan bahwa saksi orang yang melihat. Saksi Kristus adalah orang yang pernah melihat, menjadi saksi mata, dan dia bersaksi tentang Tuhan. Saudara, Alkitab berkata bahwa saksi bukan hanya tertuju kepada 12 rasul, saudara. Tetapi kalau nanti kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat 20, di sana ada seorang bernama Stefanus. Ya, siapa Stefanus? Ketika dikatakan di sana, darah Stefanus saksimu itu. Stefanus itu bukan masuk ke bilangan rasul-rasul. Lalu Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-13, ada seorang bernama Antipas. Dia juga bukan dari kalangan rasul. Dikatakan pada ayat ini, ya, Antipas saksiku yang setia kepadaku. Lalu Wahyu 17 ayat yang ke-6, Anda bisa catat saja. Di sana dikatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi saksi Yesus di sini pada Wahyu 17 ini adalah para martir, saudara. Orang-orang yang mati demi nama Tuhan. Kita pun orang percaya juga disebut sebagai saksi Tuhan. Saya, saudara, orang percaya, kita semua di tempat ini, kita adalah saksi Tuhan. Orang yang persis melihat, orang yang mengalami, orang yang mendengar. Ya, kalau kita dikatakan sebagai saksi Kristus, artinya saudara, kita tahu persis tentang siapa Yesus. Kita mengerti, kita mengenal Dia. Ya. Bagaimana orang yang tidak mengenal, tidak mengerti apa-apa tentang Yesus dapat menjadi saksi Yesus? Tidak bisa, saudara. Bilang dulu kanan kiri, kita adalah saksi Kristus. Cari 2-3 orang lagi, bilang orang yang berbeda. Kita adalah saksi Kristus. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Nah, dalam Contemporary English Version, ya, saya menemukan di sana dikatakan, but the Holy Spirit will come upon you and give you power. Then you will tell everyone about me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and everywhere in the world. Perhatikan saudara, you will tell everyone about me.
Artinya engkau akan menceritakan kepada setiap orang tentang aku, kata Yesus. Ya. Sekali lagi, bagaimana seorang saksi bisa menceritakan kepada setiap orang tentang Yesus jika dia tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Jika dia tidak tahu banyak tentang Yesus. Kita akan melihat hal yang pertama terlebih dahulu, yaitu penekanan Tuhan Yesus yang berkata menjadi saksi. Baca sama-sama tulisan warna kuning 2-3. Saksi itu apa? Harus mengetahui kebenaran tentang Yesus. Saudara, kalau kita mau bicara tentang Yesus tetapi kita tidak tahu apa-apa tentang Yesus, kita tidak bisa menjadi saksi. Demikian juga sebaliknya, kalau kita tahu banyak tentang Yesus, tetapi kita tidak mau berbicara, kita pun tidak bisa menjadi saksi. Ada satu cerita, anak seorang dari bankir di Inggris, dia cinta Tuhan luar biasa. Dan dia sering bersaksi, ya, itulah yang menjadi sukacitanya. Pertanyaan saya gini, apakah Anda suka bersaksi? Anak ini dia senang bercerita tentang Yesus. Lalu gak lama kemudian orang tuanya itu harus pindah ke tempat lain dan dia pun harus terpaksa pindah. Tetapi kerinduannya untuk bercerita tentang nama Yesus itu begitu besar. Jadi di tempat yang baru dia pun berdoa. Ya, dia pun mencari-cari siapa-siapa yang bisa dia ceritakan tentang Yesus. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah pabrik dan ada banyak pekerja perempuan di sana. Dia bercerita tentang Yesus. Dia bercerita tentang Yesus. Tetapi tiba-tiba dia jatuh sakit. Dan dokter memvonis bahwa dia harus istirahat total selama kurang lebih 13 bulan. Saudara, walaupun dalam kondisi demikian, kerinduannya untuk bersaksi itu tidak pernah pudar. Meskipun dia tidak boleh turun dari ranjang istirahatnya, tetapi kerinduan itu membara dalam hatinya. Dan di tempat tidur itu dia menuliskan kerinduannya. Sampai akhirnya tulisan-tulisan itu jatuh di tangan seorang musisi terkenal. Dan tulisan-tulisan itu akhirnya menjadi lirik dari lagu yang ada dalam Kidung Jemaat 427. Liriknya demikian, ku suka menuturkan cerita mulia. Cerita Tuhan Yesus dalam cinta kasihnya. Saya enggak terlalu hafal nadanya. Tetapi lirik itu berasal dari tulisan wanita yang punya kerinduan besar untuk bersaksi. Saudara, ini adalah satu gambaran bagi kita. Ya, orang yang punya pengenalan akan Yesus dan dia pun punya kerinduan yang besar untuk bersaksi. Kalau tidak mengenal Yesus dengan baik, kalau tidak tahu banyak tentang Yesus, tidak bisa menjadi saksi. Tetapi sebaliknya, kalau kita tahu tentang Yesus, tetapi tidak mau bicara tentang Yesus, kita pun tidak bisa menjadi saksi. Kita masuk lebih dalam lagi. Baca sama-sama, 2, 3. Tuhan mau. Lebih keras yuk, 2, 3. Tuhan mau kita menjadi saksi, bukan hanya bersaksi. Kalau kita bandingkan dengan Yesaya 43 ayat yang ke-10 ini, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Saudara, jadi bersaksi, menjadi saksi dan bersaksi itu beda. Ya. Dan Tuhan tekankan pagi hari ini bagi kita umatnya. Tuhan menghendaki
bukan hanya bersaksi, tetapi hidup saudara dan saya menjadi saksi. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Apa bedanya? Ya, bersaksi dan menjadi saksi. Seorang bisa bersaksi tanpa menjadi saksi. Bingung enggak saudara? Sampai di sini menangkap katakan amin. Oh, berarti banyak yang enggak nangkap ini. Sampai di sini yang menangkap katakan amin. Oh, mudeng berarti ya. Sekali lagi, seseorang bisa bersaksi tanpa hidupnya menjadi saksi. Jadi ngomong tentang Yesus. Pinter ngomong. Tetapi mungkin dia tidak menjadi saksi, tidak menjadi kesaksian. Ya. Tetapi seseorang tidak bisa menjadi saksi tanpa bersaksi. Contoh, Alkitab kan mengajar kita, jangan engkau menghakimi saudaramu. Betul saudara? Seseorang bisa menghakimi orang lain tanpa dia harus menjadi hakim. Ya, seseorang itu bisa bersaksi. Ceritanya tentang Tuhan. Mungkin kalau ngomong rohani, ngomongnya haleluya, puji Tuhan. Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Tapi hidupnya tidak bisa menjadi saksi, saudara. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Kalau bicara hanya bersaksi, ya. Kalau ada kesempatan kita bisa bersaksi. Kalau di Kul kan sering Gembala Kul memberikan kesempatan. Ayo siapa yang rindu untuk bersaksi. Kita bisa bersaksi di Kul. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Atau Anda bisa memberitakan Injil. Itu juga masuk kategori bersaksi. Ya. Tetapi berbicara menjadi saksi. Itu adalah berbicara seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Baik ketika Anda ada di gereja saat kebaktian. Baik Anda ada dalam persekutuan di tempat ini atau tidak di tempat ini. Lagi di gereja atau bukan di gereja. Ya, kita adalah saksi saudara. Tuhan sungguh-sungguh menekankan hal ini bagi kita saudaraku. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang kau katakan, engkau adalah saksi. Saya memberikan satu gambaran, seperti saya seorang pendeta. Ya, jabatan pendeta itu diberikan oleh organisasi gereja. Kalau gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, berarti jabatan pendeta saya dari organisasi atau sinode Gereja Bethel Indonesia. Dan jabatan itu melekat dalam hidup saya. Saya tidak hanya menjadi pendeta ketika di gereja. Tetapi di tempat saya tinggal, saya pun seorang pendeta. Ya, karena itu saya juga harus membangun hubungan yang baik dengan lingkungan. Ya, di lingkungan gereja, di lingkungan tempat tinggal. Di jalan raya saya pun adalah pendeta. Ketika saya ada di pasar saya pun adalah pendeta. Demikian juga saudara. Kita semua di tempat ini. Kalau Tuhan katakan dan kamu akan menjadi saksiku. Di gereja Anda menjadi saksi. Ya. Di tempat lain Anda menjadi saksi. Ketika Anda di tempat usahamu engkau menjadi saksi. Dengan kata lain, bukan hanya penampilan kita, ya, tetapi sikap, tutur kata, perbuatan kita seharusnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Kadang ada hal-hal yang ironis demikian, saudaraku. Kita sudah pakaian rapi ke gereja, ya. Lalu kalau ketemu orang dengan kondisi lagi mau kebaktian kan kasih salam shalom, ya. Puji Tuhan. Luar biasa. Tapi bagaimana ketika saudara ada di tempat usahamu ketika engkau jualan? Ada orang Kristen yang jualan beras. Ternyata dia mainin timbangannya saudara. Di gereja dia shalom, puji Tuhan. Tapi di tempat jualannya
dia tidak jujur, dia bohong. Dia tipu-tipu, saudara. Dia gagal menjadi saksi. Bagaimana di jalan raya? Bagaimana ketika Anda di rumah? Bukan hanya di gereja, tapi di rumah ketika kita berinteraksi dengan pembantu rumah tangga. Di toko mungkin Anda dengan karyawanmu. Ya. Saya juga menemukan ada orang Kristen di gereja, bahkan dia pelayanan, bahkan dia mungkin majelis dari sebuah gereja. Tetapi kalau memperlakukan karyawan dan pembantunya, kata-kata kebun binatang keluar, saudara. Gak adil, keuntungan besar, tetapi maaf, pelit kepada karyawan. Gagal menjadi saksi. Padahal dalam hal-hal yang demikianlah Tuhan menghendaki kita menjadi saksi. Saya terinspirasi dengan cerita ada seorang yang bernama H.M. Stanley. Satu kali dia bertemu dengan David Livingstone, saudara. David Livingstone ini adalah seorang misionaris yang melayani di Afrika. Ya, jadi ketika pergi ke Afrika bertemu dengan David Livingstone ini, dia sempat tinggal beberapa saat dengan hamba Tuhan, dengan misionaris ini. Dan kata-kata yang luar biasa dia sampaikan demikian. H.M. Stanley ini sampaikan, jika saja saya tinggal lebih lama lagi bersama dengan dia, saya tidak perlu didorong-dorong jadi orang Kristen. Walau dia tidak pernah bicara tentang hal itu. Luar biasa ya, saudaraku ya. Artinya apa, saudaraku? Artinya lewat kehidupan David Livingstone yang menjadi saksi, H.M. Stanley ini, dia tergugah hatinya. Saudara, renungkan baik-baik. Jangan sampai ada orang bilang, itu orang kok angel banget ya. Padahal kita harus menjadi saksi. Ya. Saudara, kita harus terbuka. Kita harus rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena melalui kehidupan kita, saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti katakan amin. Sama-sama yuk. Dipermuliakan. Jangan diplesetkan loh. Dipermuliakan, kalau nulisnya salah jadi dipermalukan. Bilang kanan kiri, nama Tuhan harus dipermuliakan lewat hidup kita. Amin, saudaraku. Ya. Dikenal baik. Kata-kata kita adalah kata-kata yang bisa dipegang, saudara. Saya belajar sebagai seorang hamba Tuhan. Meskipun namanya orang itu juga bisa keliru. Ya, karena itu ketika ada orang berkata, ketika ada yang bilang, Pak, bolehkah saya bergabung menjadi anggota jemaat di GBI House of Glory? Saya selalu tanya yang pertama, memang kenapa di gerejamu yang lama? Ya, ada pergumulan, Pak. Kan ada beberapa case gitu ya. Ada masalah ini, Pak. Ada masalah itu, Pak. Saya selalu bilang gini, kalau bisa diselesaikan dengan gembalamu, selesaikan. Tidak perlu pindah. Karena kalau kamu belum lulus dalam satu ujian di sana, kamu pindah kemanapun, kamu akan dapat ujian yang sama. Anak belum naik kelas 6, masih di kelas 5. Dia pindah sekolah, tidak mungkin langsung kelas 6. Pasti harus ngulang kelas 5. Betul tidak, saudaraku? Ya. Dan saya bilang kalau memang terpaksa engkau harus pindah. Iya, memang Tuhan tuntun saya, misalnya gitu. Saya selalu katakan baik-baik dengan gembalamu. Dan saya selalu katakan gini, ingat di GBI House of Glory juga, gereja ini juga tidak sempurna. Gereja ini punya kelebihan tetapi juga punya kelemahan.
Gembala di tempat ini juga punya kelemahan. Ya. Orang bisa mungkin salah, saudara. Tapi saya belajar, saya harus berintegritas dengan apa yang saya katakan. Ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Karena dalam menggembalakan, Tuhan pakai perkataan saya untuk mengajar dan mendidik jemaat. Saudara, ketika saya merenungkan tentang bagian ini, bagaimana hidup kita boleh menjadi saksi. Saya tuh merenungkan dalam hati saya demikian. Benar-benar loh saudara. Jika tidak ada orang yang diubahkan lewat pelayanan saya. Jika tidak ada orang yang dipulihkan dan dibangun menjadi manusia yang baru. Jika tidak ada buah dari pelayanan saya itu gagal menjadi saksi. Dan jika hal itu terjadi, saya harus mempertimbangkan saya berhenti sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, karena saya melayani di tempat ini, saya selalu katakan, saya jadi hamba Tuhan itu bukan kerja, saudara. Saya jadi hamba Tuhan bukan untuk terima gaji. Saya tidak terima gaji, tetapi saya hidup dari Tuhan yang memelihara kami. Kalau saya hidup dari gaji, saya mungkin gak sampai sekarang pelayanan. Puji Tuhan, gereja diberkati. Dan Tuhan memberkati saya lewat pelayanan di tempat ini. Tapi kalau saya hanya berpikir hidup dari gaji, pada masa pandemi ketika keuangan gereja tergoncang semuanya. Kalau saya hanya berpikir itu, saudara, saya tidak bisa hidup, saudara. Saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya penghasilan dari apa yang saya kerjakan. Ya. Saya belajar untuk menjadi saksi. Iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Kalau saya sudah bilang iya ya berarti iya. Kalau saya sudah bilang tidak, ya berarti tidak. Sekali lagi, kita tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Mari mulai dari perkataan kita, belajarlah untuk kita menjadi orang yang berintegritas. Ya, lewat sikap tindakan kita, belajarlah menjadi orang yang berintegritas. Katakan amin, saudaraku. Saudara dipilih Tuhan untuk menjadi saksi. Bukan sekedar bersaksi, tetapi menjadi saksi. Bilang kanan kiri, bukan hanya bersaksi, tetapi menjadi saksi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya lebih semangat dong. Saudara pasti tahu orang ini. Dia adalah pebulu tangkis terkenal, tapi dia spesialisnya memang ganda ya. Dalam satu pertandingan di kancah internasional, dia sempat masuk ke final dan dia melawan pemain dari negara lain. Dan pada saat pertandingan itu, di babak-babak sebelumnya itu terjadi seri ya. Sampai akhirnya di babak terakhir itu adalah babak penentuan. Benar-benar menentukan apakah dia menang atau kalah. Dalam perjalanan pertandingan yang begitu panjang itulah, lawan dari Christian Hadinata ini melakukan smash. Dan hakim garis menyatakan bahwa itu out, itu keluar. Ya, otomatis, tadi saya katakan ini penentuan, otomatis Christian Hadinata dinyatakan sebagai pemenang. Ya. Seluruh pendukung official dari Indonesia bersorak-sorak, melompat, kegirangan. Kita juara, kita menang, kita menang. Tapi justru dalam kondisi seperti itu, Christian Hadinata ini mendatangi hakim garis dan dia berkata kepada wasit demikian. Tadi itu masuk, bukan out. Hakim garis bilang tadi out.
Itu out tadi. Christian Hadinata pun berargumentasi dan dia berkata, saya tadi melihat dengan jelas dan dia membuktikan bahwa tadi smash dari musuh itu masuk, bukannya out. Saudara, kalau dia menyatakan demikian dan akhirnya wasit itu menyatakan, ya smash tadi masuk, tidak keluar. Otomatis kan lawannya yang jadi pemenang. Dan dia kalah, saudaraku. Saudara, semua official Indonesia jadi bingung. Udah kadung teriak-teriak, udah kadung jingkrak-jingkrak. Sekarang kok malah dinyatakan kalah dan musuhnya yang dinyatakan menang. Lalu Christian Hadinata ini meninggalkan lapangan dan dia dicegat oleh seorang wartawan. Ditanya, mengapa kamu mengatakan bahwa tadi bola itu masuk? Lalu dijawab oleh Christian Hadinata, ya memang tadi bolanya masuk kok. Tapi semua orang termasuk hakim garis juga bilang kalau tadi itu out. Dan semua orang juga yakin dan sudah mengerti bahwa itu out. Kalau kamu diam-diam, kan kamu bisa jadi juara. Kenapa? Lalu Christian Hadinata ini berkata kepada wartawan itu, kamu dengar baik-baik ya. Dan dia berkata, nama saya adalah Christian. Saya adalah orang Kristen. Dan orang Kristen tidak boleh bohong. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Anda tangkap sesuatu dari cerita ini? Disitulah Christian Hadinata menjadi saksi Tuhan. Dia berkata-kata benar, dia berintegritas. Mari kita bersama-sama belajar, saudara. Iya, iya. Tidak, tidak. Jangan bohong. Ya. Dalam usaha pun jangan bohong. Meskipun kau bohong tidak menjamin untungmu lebih besar kok. Kalau barang bagus, bilang bagus. Kalau kurang bagus, bilanglah kurang bagus. Kalau kualitasnya nomor 1, bilanglah ini yang nomor 1. Kalau barang KW, jangan ngomong ini kualitas bagus. Kalau barang KW, jangan bilang ori. Jangan dijual dengan harga yang mahal. Ya. Saya beberapa kali jual kendaraan dan Pak Eko ini bantu saya jualin. Betul Pak Bos? Dan saya selalu pesan-pesan sama Ko Eko. Jual apa adanya. Sementara banyak di luar orang jual beli mobil. Itu kilometernya yang udah banyak itu di riset, saudara. Pernah sih guyonan Ko Eko. Guyon. Ya. Ini meh di riset Pak Bos gitu. Hush, ojo saya bilang gitu kan. Jual apa adanya. Kalau memang pernah nubruk, bilang pernah nubruk kalau ditanya. Ya, jangan bilang, oh ini gak pernah nubruk, ini masih mulus. Ya. Kalau memang sudah pernah rusak ininya, ditanya, kita jawab apa adanya. Saya bilang seperti itu, apakah betul Ko Eko? Gak kedengeran suaranya. Saudara, ayo kita belajar bersama-sama. Mari kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah lingkungan kita. Seseorang bisa menjadi saksi, seseorang bisa bersaksi tanpa menjadi saksi. Tapi seseorang tidak bisa menjadi saksi tanpa bersaksi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin. Sekali lagi yuk baca ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tepuk tangan bagi Allah kita.
Dan yang kedua, Tuhan Yesus berkata, menjadi saksiku. Ada kata ku di belakangnya. Ya. Di sini saya ajak kita untuk memperhatikan lebih jauh. Ya. Menjadi saksi. Ku. Ya. Ku-nya itu besar. Artinya ku itu adalah Yesus. Kita menjadi saksi Yesus, menjadi saksi Kristus. Saudara, hari-hari ini saya menemukan ada orang ketika dia bersaksi, yang ditonjolkan itu dirinya sendiri, bukan nama Yesus. Saya minta kepada jemaat di tempat ini, kalau memang Anda bertumbuh di tempat ini, puji Tuhan. Kalau Anda diberkati lewat pelayanan kami, lewat pelayanan saya di tempat ini, puji Tuhan. Tetapi ketika engkau bersaksi, jangan tinggikan nama gereja ini. Jangan tinggikan, dipuji-puji nama pendeta Andi. Tetapi yang harus satu-satunya dipuji dan ditinggikan adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya. Jangan membanggakan diri kita. Jangan membanggakan kehebatan kita. Kalau gereja jangan banggakan denominasinya. Bersyukur kalau kita dipakai Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan percayakan hal-hal yang besar di tempat ini. Tetapi ketika bersaksi harus meninggikan nama Yesus. Saya ingat kesaksian dari Pak Niko. Beliau adalah bapak rohani kita. Saya mengajarkan kita semua respek, hormat kepada Pak Niko. Tapi bukan meninggi-ninggikan beliau. Ya. Satu kali dalam acara KKR. Jadi di tengah pembangunan SICC pada tahun 2000 sekian, saya lupa. Itu gedung yang besar, kapasitas itu sekitar 11.000 lebih, saudara. Dan anggaran kalau tidak salah itu sekitar 200 M sekian. Dan kemarin disaksikan bahwa ketika memulai membangun hanya punya dana 8% dari anggaran. Pergumulan, biaya yang besar, tapi Tuhan suruh untuk buat gedung yang besar. Tapi Pak Niko beliau bersaksi bahwa kamu harus keliling Indonesia untuk buat acara KKR. Bahwa orang sakit yang gak punya uang untuk ke dokter dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan pesan Tuhan yang terakhir berkata gini, dan biayanya kamu bawa sendiri. Saudara, setiap KKR itu besar loh. Saya pernah beberapa kali ikut, waktu di Palu, waktu di Bali. Waktu itu ya, tahun-tahun itu, awal-awal itu sebelum tahun 2010. Kalau sekali KKR itu minimal 500 miliar waktu itu. Bayangkan dalam kondisi sedang membangun, Tuhan perintahkan untuk KKR. Dan setiap KKR namanya orang belajar ya, panitia lapangan buat banner besar, ada gambar Pak Niko. Sampai suatu kali Tuhan ingatkan dan Pak Niko katakan, jangan pasang gambar saya di sana. Ketika ada seseorang yang didoakan, ditanya gini, Ibu udah sembuh? Sudah. Siapa yang menyembuhkan? Panjenengan. Pak Niko kaget kayak disambar beledek, saudara. Mulai detik itu Pak Niko bilang, lepas semua foto-foto, tidak boleh ada foto saya. Ketika ada KKR, biasanya kan fotonya besar. Tanpa sadar itu bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, saudara, satu-satunya yang harus ditinggikan dan dipermuliakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Ya. Kalau dalam surat Ibrani memang dikatakan Kristus adalah yang terbaik. Dia lebih daripada malaikat-malaikat. Kristus yang terbaik. Kita harus kagum kepada Dia. Ketika saya menyampaikan firman dan melayani, saya senang ketika ada orang bersalaman dengan saya dan berkata, terima kasih Pak Pendeta. Ketika saya dengar khotbah,
hari ini saya semakin mengasihi Tuhan Yesus. Saya meninggalkan hidup lama saya dan saya berbalik kepada Yesus. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Kalau saya dipakai Tuhan untuk membawa orang terfokus hanya kepada Yesus. Tapi kalau ada orang bilang gini, keren, khotbahnya Pak Andi bagus. Saudara dengar, saya gagal, saudara. Mau enggak hari ini, pagi ini kita sepakat, kita hanya meninggikan nama Yesus. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Ya. Kesaksian Yohanes Pembaptis pada Yohanes 1:19-20. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya sama-sama, aku bukan Mesias. Meskipun saat itu orang tertuju kepada Yohanes Pembaptis, tetapi dia tidak mau mengambil bagian dari Tuhan Yesus, tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Pada ayat 26 dan 27, Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Sama-sama 2-3, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pelayanan Yohanes Pembaptis terfokus kepada Yesus. Yohanes Pembaptis hanya meninggikan nama Yesus. Ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksiannya, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, sama-sama, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Sama-sama, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Dan dia tutup pada pasal yang ketiga ayat yang ke-30. Sama-sama, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Bilang kanan kiri sambil katakan, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Setuju saudara? Tuhan Yesus harus semakin besar. Ingat kalau bersaksi, ingat kalau Anda bercerita kepada orang lain, tidak lagi meninggikan diri kita, tidak lagi membanggakan kehebatan kita. Jangan membanggakan nama HOG, jangan meninggikan nama pendeta HOG. Yang harus ditinggikan hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kristuslah yang harus menjadi pusat kesaksian kita. Hari ini kita diajar bukan hanya bersaksi, tapi kita adalah saksi. Amin untuk firman Tuhan.